banyak harapan dan ungkapan yang diberikan oleh para tokoh untuk generasi muda. Para pujangga bilang, "Wahai pemuda, jadilah engkau seperti bunga di pinggir jurang, indah dipandang mata namun susah dipetik orang." Apalagi di zaman globalisasi ini, banyak sekali pengaruh-pengaruh asing, budaya-budaya barat yang masuk ke negara Republik Indonesia dengan begitu mudahnya, terutama pada kalangan pemuda dan pemudi kita. Contohnya apa? Dari cara berpakaian, wanita zaman sekarang sudah tidak malu lagi memperlihatkan auratnya kepada laki-laki yang bukan muhrimnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kereta bukan sembarang kereta, ini kereta merek ternama. Ini peserta bukan sembarang peserta, ini peserta Guntur Maulana namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua. Maka terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, kaya dan miskin, si cantik dan si buruk rupa, hingga sempurnalah kehidupan manusia di atas permukaan bumi. Salawat beriringkan salam, semoga terlimpah dan tercurahkan kepada proklamator Islam, penegak keadilan, pendobrak kebatilan, pembawa risalah yang tak pernah salah, pembawa amanat yang tak pernah hianat, yang paling mulia derajatnya, yang paling ikhlas hatinya, yang paling sopan akhlaknya, dan yang paling khusyuk solatnya. Siapakah ia? Ia adalah Habibana wa Nabiyana wa Maulana wa Rasulana Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari panasnya mentari-mentari jahiliyah, sehingga kini kita berada dalam kesejukan dan kedamaian di dalam naungan Islam. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat yang berjudul Peran Pemuda dalam Menyambut Tahun Baru Islam. Berbicara tentang Tahun Baru Islam, tentu saja tidak terlepas dari peristiwa hijrahnya Nabi dari kota Mekah menuju kota Madinah, yakni pada tahun 622 Masehi. Tahun Baru Islam merupakan sebuah momentum untuk berintrospeksi diri, baik secara pribadi maupun bersama-sama menuju ke arah yang lebih baik. Tahun Baru Islam juga mendorong umat Islam untuk melakukan hijrah, yakni hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan generasi muda Islam masa kini dalam memaknai Tahun Baru Islam? Seperti yang kita ketahui, dalam siklus kehidupan manusia, usia muda merupakan usia yang produktif dan berenergi. Banyak harapan dan ungkapan yang diberikan oleh para tokoh untuk generasi muda. Para pujangga bilang, "Wahai pemuda, jadilah engkau seperti bunga di pinggir jurang, indah dipandang mata namun susah dipetik orang." Bung Karno bilang, "Berikan aku 10 pemuda maka akan aku goyangkan dunia." Cuma yang jadi masalahnya sekarang ini, fenomenanya adalah anak-anak muda sekarang banyak yang terlena dengan aktivitas dunia fata morgana. Contohnya apa? Agama dipinggirkan, Al-Quran ditinggalkan, sehingga kita pantas khawatir melihat nasib dari sebagian anak-anak muda sekarang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Kata Allah, orang yang beriman itu pantas khawatir meninggalkan keturunannya yang lemah di belakang hari. Lemah harta, lemah fisik, lemah agama, dan juga lemah akhlak dan moral. Maka berdasarkan ayat di atas, kita harus menghindari kelemahan-kelemahan seperti yang dikatakan oleh Profesor B.J. Habibie. Yang pertama, lemah harta. Yang kedua, lemah fisik. Yang ketiga, lemah ilmu pengetahuan. Yang keempat, lemah semangat hidup. Dan yang terakhir, yang paling ditakutkan adalah lemahnya akhlak. Apalagi di zaman globalisasi ini, banyak sekali pengaruh-pengaruh asing, budaya-budaya barat yang masuk ke negara Republik Indonesia dengan begitu mudahnya, terutama pada kalangan pemuda dan pemudi kita. Contohnya apa? Dari cara berpakaian, wanita zaman sekarang sudah tidak malu lagi memperlihatkan auratnya kepada laki-laki yang bukan muhrimnya. Sebagaimana dalam lirik lagu, kaluhurna dibengket, awakna jiga lepet, kahandapna merecet, hoyong katingali. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan malu dengan keislamanmu. Begitupun juga kalian para perempuan, jangan malu dengan jilbabmu, jangan malu dengan cadarmu. Orang zaman sekarang mau pakai cadar takut. Takut kenapa? Takut disangka teroris, betul. Mau pakai cadar, takut diejek. Diejek apa? Diejek ninja. Saudara-saudara, jikalau ada wanita yang pakai cadar diejek ninja, besok-besok kalau kamu lihat wanita yang pakai rok mini, teriakin, "Hei Tarzan!" Jadi, kalau ada wanita yang pakai cadar dibilang ninja, berarti wanita yang pakai rok mini Tarzan namanya. Betul? Hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, sebagai generasi muda Islam, marilah kita sama-sama jadikan tahun baru Islam ini sebagai momentum perbaikan diri, melakukan aktualisasi secara kontekstual, yakni hijrah dari nilai-nilai yang kurang baik menuju nilai-nilai yang lebih baik. Cukup sekian pidato dari saya. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya untuk para hadirin semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.